Halo semua, selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Oke, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama menggunakan Samsung Galaxy A34. Ya, bisa dibilang ini mini reviewnya ya, karena saya review kali ini tidak terlalu lengkap juga sebenarnya. Oke, langsung saja. Handphone ini saya sudah gunakan selama beberapa minggu terakhir ini. Dan jelas selama penggunaan dalam beberapa minggu ini jelas ada poin-poin yang menurut saya membuat handphone ini menjadi terlihat cukup menarik untuk digunakan. Walaupun demikian, tetap saja tentu handphone ini juga ada minus-minusnya ya yang bisa dipertimbangkan sebelum teman-teman membeli handphone ini. Oke, hal pertama yang akan kita bahas adalah layarnya. Samsung Galaxy A34 ini menurut saya punya layar yang bagus. Untuk panelnya sendiri sudah berpanel Super AMOLED dan sudah support refresh rate tinggi di 120 Hz. Secara tampilan, warna layar dari Samsung Galaxy A34 ini bisa dibilang cukup natural, tidak terlalu gelap ataupun terlalu cerah. Pas dan sangat nyaman, demikian juga untuk responsivitas layarnya. Sangat responsif dan tidak terlalu sensitif juga. Lalu karena sudah support refresh rate tinggi, otomatis transisi dari layarnya pun terasa sangat nyaman dan mulus. Hanya saja untuk refresh rate-nya ini belum support adaptive mode ya. Jadi kita hanya bisa refresh rate tinggi yang standby di 120 Hz atau standar dengan standby di 60 Hz teman-teman. Untuk pemakaian sehari-hari, layar Super AMOLED pada Samsung Galaxy A34 ini jelas sangat memuaskan. Karena walaupun kelasnya mid-range, namun kualitas Super AMOLED-nya menurut saya sudah sangat oke. Layaknya kualitas layar pada handphone flagship. Digunakan untuk kebutuhan menonton video menurut saya masih sangat nyaman dan enak banget. Dipakai untuk main sosial media juga sama. Ditambah lagi dengan level kecerahan dari handphone ini yang cukup tinggi, membuat layar handphone ini menjadi sangat nyaman saat digunakan dimanapun, baik dalam ruangan maupun saat digunakan di luar ruangan yang kondisi sedang sangat terik. Layarnya masih dapat terlihat dengan jelas. Yang jadi komplain untuk layarnya menurut saya hanya lebih ke desainnya saja ya. Karena untuk desain dari kamera depan masih menggunakan desain water drop yang membuat tampilannya menjadi terasa kurang kekinian ya, dan ditambah lagi bezel layarnya super tebal pada semua sisi. Membuat tampilan depan dari handphone ini terasa seperti handphone entry level. Namun untuk kedua hal ini kembali ke selera masing-masing. Hal ini murni pendapat dan selera saya secara pribadi saja. Oke, jika kita bicara soal desain, handphone ini menurut saya cukup fresh ya. Karena untuk bahasa desain dari handphone ini benar-benar mengikuti desain dari seri flagshipnya Samsung. Hal ini tentu ada plus dan minusnya ya. Namun jelas menjadi plus untuk Samsung Galaxy A34 ini. Karena secara sekilas tampilannya ya jadi mirip dengan handphone yang levelnya flagship dari Samsung tentunya teman-teman ya. Ya walaupun secara material sangat cukup jauh berbeda ya. Samsung Galaxy A34 ini masih menggunakan frame plastik dan back cover dari plastik juga. Namun untuk build quality-nya tetap oke kok teman-teman. Semua body-body dari handphone ini terasa kokoh dan solid saat dipegang. Dan nilai plusnya lagi karena back cover-nya masih plastik, handphone ini jadi terhindar dari bekas-bekas sidik jari. Jadi secara desain handphone ini jelas sangat oke, tidak malu-maluin dan siap banget untuk diajak ke tongkrongan. Oke, kemudian kita akan bahas mengenai performa dari handphone ini. Untuk urusan performa, Samsung Galaxy A34 ini bisa dibilang sebagai salah satu smartphone mid-range yang punya performa cukup kencang di kelasnya. Bukan cuma kencang untuk menjalankan aplikasi sosial media, untuk menjalankan game-game yang cukup berat pun handphone ini rasanya punya performa yang sangat memuaskan. Bahkan untuk beberapa game, handphone ini sudah support grafis yang cukup tinggi. Kegiatan multitasking pada handphone ini pun bisa dilakukan dengan sangat lancar, tanpa terasa delay karena aplikasi yang terlalu berat. Hal ini menunjukkan bahwa chipset Dimensity 1080 yang digunakan Samsung pada handphone ini mampu memberikan dampak performa yang lumayan
untuk handphone ini. Untuk performa gamingnya di sini saya mencoba beberapa game. Yang pertama adalah game PUBG Mobile. Pada game ini grafis yang ditampilkan cukup baik, respon dan sensitivitas layar juga cukup oke banget. Tidak terasa ada hambatan selama bermain game ini. Untuk grafisnya sendiri, saya bermain di settingan smooth dengan FPS ekstrim. Dan seperti yang saya sebutkan di awal, handphone ini sangat powerful dalam menjalankan game ini. Ditambah lagi, sensor gyronya tidak ada delay-delaynya sama sekali, membuat pengalaman bermain game menjadi lebih menyenangkan dengan handphone ini. Game yang kedua yaitu game Mobile Legends. Pada game kedua ini gameplaynya pun sama, tetap asik saat dimainkan, tidak ada kendala sama sekali selama bermain game ini. Hanya saja sedikit disayangkan untuk settingan grafisnya belum terbuka sampai dengan grafis ultra. Walaupun menurut saya dengan rata-rata performa chipset yang digunakan oleh handphone ini, harusnya Samsung bisa membuka settingan ultra pada game ini. Namun ini perlu dimaklumi juga ya, karena mungkin Samsung perlu waktu untuk berkoordinasi dengan Moonton dalam hal ini sebagai developer gamenya ya. Jadi kita sebagai user cukup bersabar saja. Namun terlepas dari hal itu, performa handphone dalam menjalankan game Mobile Legends ini patut diacungi jempol. Game terakhir yaitu Genshin Impact. Game ini terkenal cukup berat untuk dijalankan pada handphone kentang karena butuh grafis yang cukup tinggi untuk menjalankan game ini. Namun hasil dari selama saya mencoba menjalankan game ini pada smartphone Samsung Galaxy A34 ini, game ini bisa dijalankan dengan sangat lancar. Saya coba jalankan di settingan grafis medium di 30 fps. Game Genshin Impact ini bisa berjalan dengan sangat lancar. FPS-nya pun terasa cukup stabil, walaupun kadang di beberapa momen pertarungan terasa ada sedikit frame drop, namun menurut saya secara pribadi tidak mengganggu jalannya game. Pengalaman bermain game yang cukup menyenangkan ini juga turut didukung oleh hadirnya dual stereo speaker pada smartphone ini. Dan ini jelas membuat pengalaman penggunaan menjadi lebih berkesan. Ditambah lagi kualitas suaranya yang tidak asal bunyi saja. Dua speaker pada handphone ini jika didengarkan secara seksama memang tidak terlalu seimbang antara output kedua speakernya. Namun untuk kualitas suaranya, menurut saya speakernya ini sudah sangat baik untuk kelas harga handphone mid-range. Untuk baterai dari handphone ini cukup besar dan konsumsi dayanya pun bisa dibilang cukup awet juga. Baterai 5000 mAh pada handphone ini mampu bertahan hingga 2 hari sejak pengisian full, yang mana saya gunakan dalam kondisi pemakaian kasual tanpa bermain game. Namun untuk konsumsi baterainya ini kembali lagi ke pola pemakaian masing-masing user ya. Namun yang pastinya untuk ukuran segini dengan pola penggunaan saya, handphone ini sudah cukup terbilang awet. Namun sedikit catatan untuk pengisian baterainya perlu waktu yang cukup panjang, kurang lebih 1 jaman bahkan bisa lebih untuk membuat si baterainya terisi sampai dengan penuh. Jadi untuk teman-teman yang biasa melakukan pengecasan sambil ditinggal mandi, sambil siap-siap, di handphone ini harus ganti pola pengecasan ya. Jadi teman-teman harus kasih spare waktu khusus untuk mengisi daya baterai dari Samsung Galaxy A34 ini. Untuk sensor yang dilengkapi pada Samsung Galaxy A34 ini bisa dibilang sudah cukup lengkap ya. Jadi ada sensor giroskop yang sangat akurat, kemudian sensor NFC juga sudah tersedia pada handphone ini, yang mana seperti teman-teman tahu penggunaan NFC saat ini sudah sangat banyak penggunaannya ya. Kemudian untuk handphone ini juga sudah tersertifikasi IP68 yang membuat handphone ini aman dari air dan debu. Dan satu lagi, sensor fingerprintnya sudah ditanamkan di dalam layarnya. Jadi secara fitur, handphone ini sudah bisa dibilang cukup lengkap ya untuk fitur-fiturnya.
Oke, kita masuk ke part terakhir, dan di part akhir ini kita akan sedikit bahas mengenai kamera dari Samsung Galaxy A34. Jika bicara tentang konfigurasinya, kamera Samsung Galaxy A34 ini menggunakan 3 buah setup kamera pada handphone ini, yang mana masing-masing beresolusi 48 megapiksel untuk lensa wide-nya, kemudian 8 megapiksel untuk lensa ultra wide-nya, dan 5 megapiksel untuk lensa kamera makronya. Sementara untuk kamera selfie-nya sendiri atau kamera depannya menggunakan kamera dengan resolusi 13 megapiksel. Untuk kualitasnya pada kondisi dengan pencahayaan bagus, hasil fotonya bisa dibilang cukup jempolan menurut saya ya, walaupun jika dibilang paling oke di kelasnya tidak juga ya. Namun untuk di kelas harganya saat ini, kamera dari Samsung Galaxy A34 ini bisa dibilang sebagai salah satu yang punya kualitas kamera handphone yang cukup bagus. Untuk warnanya natural khas Samsung, kemudian dynamic range-nya juga cukup oke. Detail gambar pun bisa tertangkap dengan sangat baik. Untuk hasil fotonya oke lah. Namun untuk kondisi low light, terjadi penurunan kualitas yang bisa dibilang cukup jauh. Yang mana untuk detail dan ketajaman gambarnya terasa sangat kurang pada kondisi low light ini. Untuk videonya maksimal di 4K 30 fps ya, namun untuk hasil yang stabil sepertinya maksimal di Full HD saja, dan untuk hasil videonya bisa dibilang cukup baik juga, yang mana stabilisasinya oke, serta warna dan fokus dari lensanya juga cukup baik. Oke, ini hasil perekaman video dari Samsung Galaxy A34, resolusi Full HD 60 fps. Untuk kecerahan warnanya mantap, detailnya juga sangat tajam ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya handphone ini bisa menjadi salah satu kandidat smartphone mid-range untuk dibeli ya. Apalagi untuk teman-teman yang sedang mencari handphone yang punya performa yang powerful, handphone ini bisa teman-teman pertimbangkan. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Demikian review singkat saya, atau lebih tepatnya pengalaman penggunaan saya dari Samsung Galaxy A34 ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika teman-teman suka. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.